Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kembali lagi di podcast Masjid Baitur Rahman yang 2 minggu lalu itu perdana bicara tentang masjid berdaya, umat berjaya. Kali ini kita bicara terkait dengan hulu hilir kopi-kopi Sumatera dari tanah, rasa hingga pasar dunia. Jalan-jalan ke rumah Bu Epi, singgah sebentar membeli topi. Bagi Anda yang pecinta kopi, jangan lupa datang di Bait Kopi. Jadi kegiatan podcast ini adalah kegiatan yang didukung atau disupport oleh Bait Kopi, Kopinya Masjid Baitur Rahman, Badan Usaha Masjid Baitur Rahman. Jadi kita hari ini, malam ini kedatangan 2 tamu spesial yang sangat luar biasa, bicara hulu, bicara hilir. Yang pertama ada Bang Bobi Nopandri, Sud MA. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat alhamdulillah. Bang Bobi ini jabatan sekarang Kepala Seksi di BBK SDA Sumut dan juga pemerhati kopi. Nanti Bang Bobi banyak bicara terkait dengan biografis kopi dan lain sebagainya. Dan Bang Bobi ini juga termasuk donatur Masjid Baitur Rahman. Jadi beberapa kali kita sampaikan via WA, Bang ini ada kegiatan masjid, terutama terkait dengan infak sumbangan pembangunan ya. Jadi Bang Bobi ini juga senior saya Memar BM Sud selaku Ketua BKM Masjid Baitur Rahman sekaligus host pada malam hari ini. Yang kedua ada Bang Ade Ferdiansah SE. Betul Bang ya? Wah, Assalamualaikum Bang. Sehat Bang? Bang Ade ini dia owner CP Saman Duo Mandiri. Betul ya Bang? Specialty coffee supplier yang banyak melanglang buana di dunia perkopian. Beliau ini juga eksportir kopi dan sebagai key grader. Key grader di dunia perkopian. Jadi nanti Bang Ade ini akan banyak bicara terkait dengan hilirnya kopi, bagaimana kopi-kopi di Sumatera ini bisa mencapai pasar dunia. Jadi Bapak Ibu, Abang Kakak sekalian, kita akan memulai podcast kita pada malam hari ini. Kita mulai dulu dari Bang Bobi. Izin Bang Bobi, apa yang membuat kopi-kopi Sumatera itu, khususnya Gayo, Lintong, dan Mandailing, memiliki karakter teror yang begitu khas dibanding dengan daerah lain? Silakan Bang. Ya, makasih. Baik, PM, pertanyaan menarik nih, ya kan, terkait dengan rasa kopi. Justru memang bukan cuma 3 itu. Ya, di betul. Sumatera ini Betul. semua kopi itu khas dan berkarakter ya. Ya. Jadi sebetulnya juga semua kopi-kopi yang ada di Nusantara juga seperti itu. Jadi kopi itu tumbuh di tempat yang berbeda-beda, gitu ya. Oke. Banyak orang yang mungkin salah mengira bahwa kopi yang ini spesiesnya beda, gitu ya. Kopi yang spesiesnya enggak. Iya. Pembandingannya itu adalah untuk yang spesiesnya sama, kemudian Oke. punya karakter rasa yang berbeda-beda. Nah inilah yang sering kita sebut sebagai indikasi geografis Oke. kopi. Jadi kalau misalnya di dalam penemuan itu ada namanya paten, gitu kan, Iya. ya. Kemudian kalau dalam seni itu ada hak cipta. Iya. Nah kalau di dalam perkopian atau komoditas perkebunan itu ada namanya indikasi geografis. Iya. Nah itu menunjukkan karakter, kualitas, rasa ataupun kualitas dari sebuah produk termasuk kopi. Iya. Nah, itu dia yang membuat berbeda. Kenapa di Sumatera? Kalau kita lihat sejarah mungkin itu ya. Karena kan dia pasti terpengaruh dengan unsur hara gitu ya, kemudian mineral gitu kan, Yeah. kemudian naungan gitu ya. Sumatera kita kenal sebagai lokasi yang punya keanekaragaman tinggi, hutannya masih bagus gitu kan. Kemudian di gunung-gunungnya itu juga punya mineral dan unsur hara yang khas ya. Kita rasa itulah yang membentuk karakter-karakter. Oke. Baik Bang,
Jadi kan background abang ini kan sebagai orang kehutanan. Siap. Artinya bicara tentang kopi tidak terlepas dari ekosistem kotanya sendiri, Bang. Ya. Jadi menurut abang bagaimana terkait dengan ketinggian, iklim? Karena juga abang kan banyak melakukan pendampingan di wilayah-wilayah penyangga kerjaan abang lama di Taman Nasional Batanggadis terkait dengan pendampingan kopi. Itu bagaimana ketinggian iklim sebagainya, Bang? Iya, itu sebetulnya yang mempertemukan kami sebagai pegawai kehutanan gitu ya dengan isu kopi ini gitu ya. Jadi karena kawasan-kawasan hutan Indonesia termasuk Sumatera itu yang tersisa itu banyak di dataran tinggi. Ya, karena dataran rendah kita itu rata-rata kita jadikan pemukiman, kemudian kalaupun dia masih kawasan hutan jadi hutan produksi gitu ya. Saya kan bekerja untuk pengelolaan kawasan konservasi. Nah, memang dapatnya itu yang bagian yang tinggi-tinggi itu. Nah, bekerja di kawasan hutan itu separuh kaki kita itu untuk kelestarian hutannya, separuhnya lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kita bertemu dengan masyarakat yang notabene petani kopi. Karena khusus untuk yang Arabica ini kan ketinggiannya itu kan di atas 800, makin tinggi 1200 segala macam. Nah, disitulah kita banyak bertemu dengan petani-petani kopi tadi yang juga punya kebutuhan terhadap kawasan hutan gitu kan, dan memiliki apa ya? Bukan stigma ya, mengalami masyarakat desa sekitar hutan itu miskin gitu kan. Kemudian struggle hidupnya karena harus berhadapan dengan isu kelestarian gitu kan. Nah, kopi itu adalah jalan tengah gitu. Kopi ini kan juga punya struktur seperti pohon yang lengkap gitu ya, walaupun tidak besar-besar seperti pohon hutan, tetapi dia juga punya kebutuhan untuk punya naungan hutan. Kalau di kita itu yakin bahwa kebun kopi dengan naungan yang lebih beragam itu lebih baik rasanya. Nah, jadi kopi ini jadi seperti jalan tengah, masyarakat masih punya penghidupan, gitu kan. Kemudian kelestarian lingkungan itu juga masih bisa tetap dipertahankan. Dibanding misalnya dengan sawit misalnya, gitu ya. Atau kalaupun pohon karet misalnya gitu, yang monokultur yang lebih dominan sehingga keanekaragaman hayatinya lebih situ dia ketemunya. Berarti terkait dengan sistem penanaman akhirnya ya, Bang. Penanaman yang agroforestry, yang monokultur tadi ya, Bang. Yang kita jangan monokultur. Gitu kan, ya. Baik, Bang Bob. Terima kasih, Bang. Kita beralih ke Bang Ade nih. Jamaah di Masjid Baitur Rahman kita ini. Juga Bang Ade ini banyak sebenarnya memberikan edukasi pada barista-barista kita nih. Banyak sharing ya, Bang. Banyak beans luar itu yang hari ini juga yang kita minum Japanese ini dari mana, Bang? Sebenarnya ini kopi dari Karo. Oh, dari Karo ini? Ya, cuman kemarin ditemukan di roastery di Lampung. Lalu ke Lampung, ternyata jumpa, ternyata ini Karo. Prosesnya ada specialty dan co-ferment. Yang kopi yang kita minum hari ini sebenarnya kan kopi dari daerah Karo. Diproses oleh Cimalem Resort. Dengan panduan ada Q proses. Saya lupa namanya, Johan Q orang Medan. Johan Q ya. Dia instruktur Q proses. Jadi ini salah satu kopi eksperimental yang co-ferment. Akhirnya co-ferment itu di-infuse atau difermentasi menggunakan bahan-bahan lain. Yang ini menggunakan blueberry. Blueberry, Bang ya? Ya, blueberry. Jadi orang yang nggak pernah ngerasain blueberry itu apa, blueberry kan bukan buah Indonesia. Iya. Tapi sekarang bisa ditemukan di kopi Indonesia. Siap. Jadi ini salah satu proses yang berkembang pesat sekarang karena peminatnya banyak kopi seperti ini. Baik, Bang. Ini kalau dari perspektif key grader dan perspektif sebagai eksportir, Bang ya. Apa kesalahan paling umum yang membuat kopi Sumatera kita ini yang tadi disebutkan Lintong, Karo, apalagi segala macamnya ya, Bang ya.
yang gagal bersaing di pasar internasional, Bang? Sebenarnya kalau kita bilang gagal bersaing, tidak gagal bersaing, cuman cacat nama sebenarnya. Cacat nama ya. Cacat nama karena tidak ada konsistensi. Nah, seperti tadi dengan Bang Bobi sampaikan. Sekarang tuh kalau tidak salah Bang Bobi ada sekitar 28 IG ya, Bu ya. Kalau salah ada indikasi geografis. Ya. Dulu ini kita cerita, dulu yang terkenal itu cuma kopi Mandailing. Customer kita dari Amerika, saya mau kopi Mandailing. 2 kontainer, 3 kontainer, saya tanya, kamu yang masuk kopi Mandailing itu yang mana? Iya. Gitu. Masuk Mandailing yang mana? Iya, betul. Dia pun bingung. Jadi situ kita edukasi. Kalau kamu maksudkan adalah kopi yang real dari Mandailing, Tapsel, 1 ton saya nggak sanggup. Iya. Tetapi kalau brand Mandailing, kita 100 kontainer sanggup. Jadi cerita kopi Mandailing itu awal dulu memang ditanam ada di Mandailing, di Sumatera Utara. Cuma pelabuhan sebelum Belawan itu Sibolga, Pak. Sibolga ya. Sibolga. Seluruh kopi dulu lewat Sibolga. Jadi kopi apa di situ dianggap kopi Mandailing. Nah, sekarang kalau ngelihat di jute bag ekspor itu Mandailing Gayo, coba bingung nggak? Iya. Kalau kita orang Indonesia bingung, ini kopi Mandailing apa kopi Gayo? Mandailingnya nggak bisa dibuang karena itu udah trademark di luar. Jadi kita bilang ini kopi brand Mandailing origin Gayo. Nah, iya. Jadi, itu satu. Yang kedua, konsistensi rasa. Jadi orang bilang ini kopi Mandailing rasa ini. Besok dia kirim minta kontrak lagi, ternyata rasanya berbeda. Iya, betul. Nah, di situ itu yang banyak klaim dari customer sebenarnya. Kenapa rasanya tidak konsisten? Dan juga ini yang sebenarnya harus kita edukasi juga. Tapi ya itu tadi Bang, kembali ke masalah ekonomi. Kita maunya kopi Lintong dengan karakter Lintong. Kita beli di pajak si borong-borong pada hari pekan. Ternyata kopi dari Dolok Sanggul turun. Kopi dari Brastagi turun. Kopi dari Sipiro turun. Akhirnya kopi Lintong. Jadi kopi rasa Lintong itu nggak ada. Dulu kopi Lintong bagus. Dulu ada 2 nama terkenal, kopi Lintong dan kopi Mandailing. Sekarang kopi Lintong tenggelam karena itu. Nah, ada perusahaan kalau nggak salah nama saya perusahaannya Ekom dari Swiss itu mencoba menaikkan karakter Lintong tadi dengan brand Blue Batak. Itu kopi terkenal, kopi Blue Batak. Blue Batak ya, Bang? Blue Batak brandnya. Kopi dari Lintong itu ya? Kopi Lintong, murni. Saya datang ke situ, tapi itu kemudian ya namanya bisnis. Ada yang pakai nama itu tapi dengan kopi yang berbeda, akhirnya namanya rusak. Akhirnya Blue Batak orang. Ya, jadi kita bilang tadi bersaing, kalah bersaingnya di situ tadi tidak ada konsistensi. Dan untuk sebenarnya kopi Indonesia, khusus kopi Sumatera, itu apapun ceritanya tetap dibeli sama customer. Sebagai blending, cuman tidak sebanyak yang biasanya. Apalagi sekarang, tapi mereka tetap pakai. Karena karakter kopi Indonesia, khususnya kopi Sumatera itu kompleks. Saya tertarik Bang tadi masalah inkonsistensi gitu ya, konsisten mutu dan rasa Bang ya. Karena kan ketika kita berbicara tentang kopi-kopi Sumatera tadi, success story itu kan terlalu banyak Bang, ya kan? Terkadang kan itu yang dijual sama kita ya, selaku petani kah atau kita memang customer segala macamnya lah gitu ya. Nah ini gimana nih Bang antara konsisten mutu tadi sama kita yang berbicara tentang success story saja nih. Padahal kenyataan di lapangan tadi yang menurut Bang Ade kan itu jauh menurun dibandingkan dulu sama sekarang. Nah gitu Bang. Jadi sekarang kalau dulu kita bicara ini pasar dulu ya.
dulu hanya tahu jual kopi Mandailing, Ya. kopi Gayo. Ya. Kemudian muncullah single origin, kemudian muncul lagi single farm, muncul lagi micro lot istilahnya. Jadi single origin, saya mau kopi bener meriah. Oh. So, kami dulu waktu punya brand 13 brand, tapi sebenarnya bukan brand. 13 itu berasal dari 3 daerah, 3 desa, 13 desa. Oke. Gitu. Jadi kita bawa masing-masing single origin. Ya. Kemudian customer lain, exporter lain lah kita bilang ya, atau yang teman-teman yang lain pakai namanya sama. Karena kita nggak bisa kita patenkan, karena nama desa. Iya, iya. Nah, misalnya contohnya Oke. Gegarang, itu ada namanya di Jagong, Iya. kopi Gegarang. Iya. Nah gitu, kita nggak bisa patenkan itu atas nama kita sendiri. Iya. Jadi kemudian muncullah single farm. Nah di single farm ini, ya. misalnya single farm Muammar. Iya. Nah, dan di sini kita bisa kunci sebenarnya. Heeh. Bisa belajar dari kopi Geisha dari Panama. Panama, Bang ya? Dari Panama, Geisha. Banyak geisha di Panama kan banyak. Sekarang pun geisha di Brazil ada, Thailand ada geisha. Itu geisha tuh Varietas. varietas. Oke. Varietas. Jadi yang lebih untuk bisa traceability, untuk bisa konsistensi rasa itu single farm, Single farm ya. kopi Muammar. Iya, iya. Nah, dan dia per lot berapa, misalnya 2 hektar, 2 Ya. hektar paling kita bilang 1 ton Ya. per crop. Dan siapa suppliernya, customernya, hanya itu yang bisa jual. Oke. Di luar dari itu berarti kopi bukan kopi Amar, dia pakai nama Oke. Amar. Menarik nih Bang Ade apa yang Abang sampaikan tadi. Secara pribadi saya pun menambah wawasan tadi ya. Ada varietas geisha gitu ya. Dan apa namanya? Keunggulan-keunggulan, ada single farm dan sebagainya. Bang Ade jangan jawab semua dulu, jangan kasih bocoran semua dulu. Nanti saya tanya lagi Bang. Kita ke Bang Bobi nih sekarang. Bang Bob, kalau kita lihat dari sisi hulu nih Bang ya, tantangan apa yang paling sering dihadapi petani kopi kita itu, terutama di kopi Sumatera inilah Bang ya, dalam menjaga kualitas panennya. Kan tadi menurut Bang Ade kan tadi, inkonsisten rasa itu yang menjadi masalah terkadang. Iya, konsistensi ya itulah keunikan kopi ini, isu kopi ini ya. Jadi kan masalah rasa itu kan masalah selera gitu. Tapi entah bagaimana di dunia perkopian ini akhirnya itu bisa distandarkan, diilmiahkan gitu ya. Oke. Jadi kalau kita kan rasa kita bilang masakan itu bagi orang enak, orang tidak enak. Iya, Nah, di iya. kopi itu akhirnya punya rumusan. Iya. Baik itu dalam pengelolaannya sampai ke penyajiannya sampai ke penilaiannya ya, cuppingnya itu gitu kan. Iya. Apa namanya itu tentang bodinya, tentang balance-nya, tentang apa namanya notes-nya segala macam. Nah, Oke. itu kan kalau prinsip ilmiah itu dia harus bisa diulangi. Iya. Nah, ya, seperti Bang Ade ini kan Q grader itu, Iya. gitu ya, menilai sebuah kopi itu akhirnya bisa ke situ, gitu. Q grader A, Q grader B, Q grader C menilai sebuah kopi ini, ya sama gitu. Nah, itulah yang dibilang konsistensi tadi kan. Iya, iya. Ada standar-standarnya, bahkan sampai ke ada ahli-ahlinya. Iya. Nah, itu yang memang susah dijaga oleh kita gitu ya. Nah, tantangan di petani balik lagi ke yang itu tadi itu, seperti misalnya kayak Mandailing itu adalah sebuah brand global gitu ya, kopi Mandailing. Bahkan itu semua kopi Sumatera bagian utara dianggap sebagai kopi Mandailing gitu kan. Indikasi geografis dia mengacu kepada lokasi. Oke. Sekarang itu yang namanya Sipirok punya sendiri, itu semua Lintong punya sendiri, Karo punya sendiri, Mandailing punya sendiri. Tapi begitu di luar batas negara kita gitu ya, Iya. yang berlaku adalah brand itu tadi, kopi Mandailing itu gitu kan. Bahkan apa namanya ya, keabsahan hukum